Dalam sholat, doa kita itu adalah doa kita agar selamat, agar kita termasuk golongan orang-orang yang menyeberangi syirat, di atas syirat, dan kita selamat sampai di ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah selalu dalam limpahan karunia, keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu doa wajib yang dibaca seorang muslim setiap harinya. Ya, memang terdapat satu doa yang wajib kita baca minimal 17 kali sehari. Minimal 17 kali sehari. Disebutkan minimal 17 kali. Inilah doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Sebanyak 17 kali, sama seperti minimal jumlah rakaat sholat dalam seharinya. Sehari kita sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4, jumlahnya 17 rakaat. Dimana setiap rakaatnya wajib dibacakan surat Al-Fatihah. Berapa banyak dikerjakan, berapa banyak dibaca sholat doa ini? Semakin banyak tentu semakin banyak keutamaannya, karena sholat tidak terbatas hanya pada sholat wajib, tidak hanya pada sholat 5 waktu saja. Ada sholat sunnah qoblah, ada ba'danya, ada sholat malam, ada sholat duha. Jadi semakin banyak semakin utama. Namun tetap tidak melampaui batas, karena Nabi SAW juga sebagai uswatun hasanah kita, sebagai contoh tauladan kita, memberikan contoh di mana seorang sahabat pernah dipanggil Rasulullah SAW karena sibuknya beribadah, siang puasa, malam sampai sholat terus, sampai tidak sempat menggauli istrinya. Sampai Nabi SAW menanyakan, apakah kamu selalu berpuasa di siang hari? Lalu sahabat tersebut menjawab, ya. Lalu beliau bertanya lagi, apakah kamu juga selalu melaksanakan sholat malam? Lalu sahabat itu pun menjawab, ya. Beliau bersabda, saya berpuasa tapi juga berbuka. Saya melaksanakan sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya juga mengumpuli para istri. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, berarti ia bukan golonganku. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 6188. Jadi artinya, walaupun disebutkan semakin banyak semakin utama, doa ini diucapkan, dibacakan dalam sholat, tapi tetap batasannya jangan melampaui batas hingga mengabaikan kewajiban yang
lain, termasuk menggauli istri. Doa ini disebutkan atau merupakan bagian daripada suratul Fatihah, yaitu pembuka Al-Quran. Satu surat yang memiliki 7 nama. Al-Fatihah yaitu pembuka, As-Sab'u Al-Masani 7 ayat yang berulang. Al-Quranul Azim, Al-Quran yang azim. Fatihul Kitab, pembuka kitab. Ummul Kitab, ibunya kitab. Ummul Quran, dan Alhamdulillah. Karena Nabi pernah menyebutkan 7 nama ini untuk nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ada perbedaan pendapat memang ketika dalam membacanya. Ada yang membaca dalam sholat ikut dengan bismillah, ada yang tidak, ada yang disyirkan dalam hati. Silakan untuk memilih pilihan, karena masing-masing memiliki dalil untuk hal itu. Sementara saya mengikuti perbandingan Al-Fatihah, itu ada di dalam website Himma 31, udah diperbandingkan mana yang terbaiknya, termasuk membaca Al-Fatihah ini sendiri. Itu membacanya juga ada disebutkan bagaimana membacanya ketika kita sholat berjamaah. Ada yang menyebutkan hukumnya wajib, ada yang tidak membaca karena dia mengikut imam ketika sholat berjamaah. Namun pada kesempatan ini kita lebih membahasnya tentang doa yang ada disebutkan di ayat ke-6 dan ke-7-nya. Di ayat ke-6 dan ke-7 ini merupakan permintaan, merupakan doa kita, doa terbesar seorang hamba kepada Allah, yaitu keselamatan dunia dan akhirat, ditunjuki jalan lurus baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis dari Abu Hurairah disebutkan bahwa ini hadisnya hadis qudsi, bagaimana tentang ini biasa dijadikan sebagai hukum membaca Al-Fatihah dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ini dalam surat. Lalu ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, Ansa alaya abdi, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Lalu ketika seorang hamba mengucapkan Maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Itu Allah berfirman. Kemudian Allah juga berfirman, Hazihi bani wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Lalu ketika hamba itu berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah kami meminta pertolongan.
Lalu Allah berfirman, aku mendapatinya untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi Al-Fatihah ini bacaan separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Dan ketika hamba berkata, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, syiratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan ia mendapatkan apa yang ia minta. Jadi dua ayat ini adalah permintaan kita, doa terbesar kita. Apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita ketika di dunia, semua itu ujungnya pada ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang orang-orang telah Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang mereka dimurkai, dan bukan jalan orang-orang mereka yang sesat. Di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat, untuk yang mungkin belum pernah membaca ataupun belum mendownload, bisa diambil di buku di website Hikmah 313, bahwa 3 jalan ini tadi, jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Ini di dalam kumpulan hadis Jejak Perjalanan Akhirat disatukan. Ini terjadi ketika di alam syirat, di alam syirat. Jadi kalau kita kembalikan, kita sesuaikan dengan alam syirat, ayat ini menyebutkan bahwa di ayat ke-6 jalan yang lurus, berarti ada jalan yang tidak lurus. Ini yang terjadi ketika di alam syirat. Ada yang berjalan di atas syirat, di jalan yang lurus, di jembatan yang lurus di atas neraka. Namun sebagian memilih jalan, mereka jalan orang-orang yang memang berkelok, licin, gelap gulita, berliku-liku. Ini ada disebutkan. Ini di bagian bab daripada alam syirat. Baru definisi di jalan lurus ini dipertegas Allah dengan jalan orang-orang yang telah kami beri nikmat kepada mereka. Jadi jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, dan bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang mereka sesat. Jadi diklasifikasi lagi. Jalan lurus, jalan adalah orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Dari sini muncul lagi, bisa tambah lagi jalannya, yaitu jalan orang yang diberi nikmat. Berarti ada jalan orang-orang yang tidak diberi nikmat. Satu. Ada jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Ada jalan orang-orang yang sesat. Ada 4 jalan. Inilah yang terjadi ketika di alam syirat. Siapa mereka? Para ulama menafsirkan bahwa jalan orang-orang yang dimurkai itu adalah jalannya orang-orang Nasrani, sedangkan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang
Yahudi. Namun di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat, penulis menafsirkan bahwa ada 3 jalan tadi yang di bawah yang tidak diberi nikmat adalah mereka jalan golongan orang-orang yang pertama yang orang-orang fasik, yang kedua orang-orang kafir, dan jalan orang musyrik. Disebutkan bahwa jalan orang golongan yang pertama yaitu jalan orang yang dimurkai Allah, yaitu jalannya orang-orang ketika di Syirat mereka tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak bisa melihat Allah, padahal pada hari kiamat Allah akan menampakkan wajahnya, bisa melihat Allah sama seperti ketika kita melihat matahari di siang hari tanpa ada awan. Kita bisa melihat bulan purnama di malam hari ketika tidak ada awan mendung. Namun golongan pertama ini adalah golongan orang-orang yang musyrik. Mereka tidak bisa berbicara, tidak diajak bicara sama Allah, tidak melihat Allah. Mereka lah orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik. Ini yang pertama. Ini orang-orang yang dimurkai. Lalu yang golongan kedua adalah mereka orang-orang yang tersesat. Sehingga ketika di hari kiamat mereka diajak bicara oleh Allah. Jadi Allah ajak bicara dia, tapi mereka tidak bisa melihat Allah. Inilah golongan orang-orang kafir. Mereka menyembah Allah dengan perantara. Ini yang terjadi atas kaum Yahudi yang menyembah Uzair, putra Allah, dan kaum Nasrani yang menyembah Al-Masih sebagai putra Allah. Baru yang ketiga, golongan orang yang tidak menerima nikmat adalah mereka yang orang-orang fasik. Mereka bisa melihat Allah, mereka diajak bicara sama Allah, tapi ketika Allah tunjukkan betisnya, Allah singkapkan betisnya, mereka orang-orang yang tidak dapat bersujud. Sebagaimana orang-orang mukmin. Jadi ketika betis Allah disingkapkan, orang-orang mukmin bersujud. Namun orang-orang fasik termasuk orang-orang yang tidak bersujud, tidak bisa bersujud. Ketika sujud langsung tegak lurus semuanya, sehingga mereka tidak bisa bersujud. Siapa mereka? Mereka diantaranya adalah orang-orang yang memperebutkan harta dan nafsu dunia. Ini yang sudah dibahas dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat tentang 3 jalannya ini. Namun untuk lengkapnya lagi, ada satu lagi jalan yang lurus tadi, itu termasuk bukan jalannya orang-orang munafik. Karena ada juga orang munafik, sama dia berjalan di jembatan yang lurus, namun di pertengahan jembatan ia dijatuhkan, dan jalannya dia termasuk orang yang merayap, terbalik dengan orang mukmin. Jika orang mukmin berjalan itu berdiri, capek, rebahan, duduk, tapi orang munafik mereka jalannya merayap. Nggak ada cahaya, berhenti, mereka berdiri. Ini perbedaan ketiga jalan yang tidak Allah beri nikmat, dan satu jalan di atas orang yang Allah beri nikmat. Yang diberi nikmat termasuk orang yang munafik, tapi di pertengahan jalan mereka dijatuhkan. Ini esensi daripada doa terbesar kita. Doa yang wajib kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam sehari. Ini esensinya. Selamat kita dari neraka. Selamat kita di jembatan Syirat. Tidak termasuk kita memilih jalan di bawah jembatan. Karena 3 tadi, orang fasik, kafir dan musyrik,
ini mengambil jalan di bawah jalan jembatan sirat. Mereka tidak termasuk orang yang berjalan di atas sirat, tapi berjalan di bawah sirat. Ini hadis ada disebutkan, silakan aja di download bukunya. Jalannya itu berliku, gelap, licin. Jadi kalau kita analogikan sama seperti kita ketika kita menuruni jurang. Itu neraka dalamnya 70 tahun lemparan batu. Jadi batu dilempar dari atas, 70 tahun kemudian baru ia mencapai dasarnya. Jadi logikanya sama seperti kita ketika menuruni jurang. Kita mau menyeberang jurang, dan jurang itu adalah neraka. Maka orang yang fasik, kafir, musyrik, mereka seperti turun ke bawah. Itu jalannya nggak langsung jalan ke bawah langsung ya, tapi mengitari lereng-lereng jurang itu, mutar keliling, gelap, licin, bertumpah di situ. Dan mereka berpakaian juga sesuai dengan dosa perbuatan mereka. Bentuk wajah mereka juga seperti apa dosa yang mereka perbuat, seperti orang yang sombong. Mereka ketika di dalam perjalanan itu seperti semut berwajah manusia. Ada yang mereka berwajah keledai, sebagaimana karena dosa mereka mendahului imam dalam sholat, yaitu ketika bangun dari sujud lebih dulu mereka bangkit daripada imam. Banyak lagi hal yang di dalamnya. Jadi itu 3 jalan mereka di bawah sirat, dan satu golongan umat itu berjalan di atas sirat. Dan di atas sirat itu juga terbagi-bagi sesuai dengan tingkat amal ibadahnya lagi. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat hewan tunggangan. Baru yang keenam, ada orang yang hanya bisa berlari ketika di sirat, ada orang yang hanya bisa berjalan di sirat, ada orang yang hanya bisa merangkak di sirat, ada yang hanya bisa merayap. 4 yang terakhir ini, merekalah yang membutuhkan syafaat ketika di alam sirat. Syafaat dari siapa? Dari Nabi SAW, dari malaikat amanah dan silaturahim, dari para nabi, dari orang-orang mukmin. Ini inti doa kita, agar kita termasuk golongan orang yang disirat, orang-orang yang dapat selamat menuju menyeberangi sirat, yaitu jembatan di atas neraka. Ini esensi doa kita. Jadi setiap kita doa, ketika di dalam membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, doa kita itu adalah doa kita agar selamat, agar kita termasuk golongan orang-orang yang menyeberangi sirat, di atas sirat, dan kita selamat sampai di ujungnya. Namun seyogianya itu adalah doa kita mulai dari kehidupan dunia sampai akhirat. Di dunia kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Dan itu yang terus kita bawa sampai di alam kubur. Itu juga di alam kubur dibagi 2, orang yang di jalan lurus dan jalan orang yang tidak Allah beri nikmat. 2 golongan itu ketika di alam kubur. Ketika dibangkitkan itu juga terbagi dalam beberapa kelompok. Ketika menuju padang mahsyar itu juga dibagi ada dalam 3 kelompok. Jadi ini esensi daripada doa yang kita baca setiap hari. Doa keselamatan dunia dan akhirat. Tanpa sadar kita udah berdoa doa yang terbesar, doa keselamatan dunia akhirat, selamat dari mulai dunia sampai di sirat. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini.
Jangan sampai kurangi jumlah doa kita dalam surat Al-Fatihah ini. Dalam arti kata, tegakkan sholat 5 kali sehari semalam, karena itu kewajiban kita. Dan sholat itu adalah termasuk ibadah yang pertama kali akan dihisab, baru setelahnya sholat sunnah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi meningkatkan khusyuk kita dalam sholat ketika kita membaca doa ihdinas syiratal mustaqim. Itu bukan sekadar doa kita mohon petunjuk, banyak rentetannya, banyak ujungnya. Ini yang kita harus pahami. Mudah-mudahan dengan memahami dari awal kita kehidupan sampai di ujung, ini dijelaskan tadi lebih pada ujungnya yaitu di alam syirat, mudah-mudahan ini menjadi penambah khusyuk kita ketika membaca ini. Tapi bukan hanya pada yang ini aja, dimulai dari ketika mulai membaca Alhamdulillahirabbil alamin, karena doa yang baik itu dimulai dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, menyanjung Allah. Udah 3 dalam surat Al-Fatihah itu udah dicakup ketiganya. Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanur Rahim itu pengagungan kepada Allah. Baru yang ketiga Maliki Yaumiddin, itu menyanjung Allah. Dicakupnya ketiganya, memuji, mengagungkan, menyanjung, ketiganya udah disakupkan. Baru kita berdoa. Insya Allah Allah perkenankan doa kita. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus. Apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, insya Allah kita selalu mengharapkan nikmat Allah, nikmat barakah, hidayah dan rahmatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.